Sekarang kan posisi Demokrat itu berada di luar pemerintahan. Jadi misalkan nanti Muldoko ini tetap mau menjabat sebagai kepala KSP, otomatis dia harus membawa Partai Demokrat itu masuk kepada koalisi. Caranya bagaimana ya? Hai, selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua masa lalu yang masih tersisa di mimpi-mimpi kita semalam. Kali ini episodenya berbeda karena saya pengen jawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube, Facebook, Instagram pribadi saya. Tapi pertanyaannya sudah dimodifikasi ya, dan semoga ini menjawab banyak pertanyaan teman-teman di luar sana. Sebenarnya kalau saya lihat, ini bukan tiba-tiba begitu. Ini proses yang panjang selama setahun terakhir. Jadi KLB itu jalan terakhir atau konsekuensi terakhir dari rentetan kekecewaan atau aspirasi yang tidak didengar oleh pimpinan Partai Demokrat. Jadi kalau kita lihat dulu ketika AHY maju atau menang sebagai ketua umum Partai Demokrat, itu kan terpilih tidak secara demokratis. Dia maju sebagai calon tunggal dan kemudian menang atau terpilih sebagai ketua secara aklamasi begitu. Itu menurut sebagian tidak demokratis, melangkahi senior-senior, kemudian tidak membuka ruang bagi orang lain untuk maju begitu, hanya calon tunggal. Yaitu kemudian yang membuat posisi AHY lemah gitu. Nah, buruknya posisi AHY yang lemah ini tidak disadari oleh dirinya sendiri gitu. Udah tahu posisinya lemah, malah semena-mena gitu, malah pecatin orang lah, pecatin kader senior, pecatin ganti ketua DPD, DPC. Jadinya tambah muncul banyak penolakan, kritikan dan kekecewaan begitu. Apalagi masalah-masalah iuran, mahar politik yang begitu mahal begitu. Itu yang kemudian membuat orang nggak suka dan ingin pemimpin yang baru. Dan itu biasa saja, semua partai politik mengalami ini begitu. KLB itu dilalui hampir semua partai politik. PDIP juga dulu sama, pernah KLB, kemudian Bu Mega bikin PDI Perjuangan, kemudian Golkar juga pernah KLB. PKS enggak ya? PKS dualisme lah. Jadi ada bikin partai baru, Fahri Hamzah dan Anies Mata. Kemudian P3, PKB juga pernah KLB. Jadi ya biasa saja, sebagai partai politik memang harus siap menghadapi itu begitu. Semua ketua umum partai politik itu bukan orang yang duduk-duduk tenang saja di posisinya. Enggak, ini partai politik ini bukan saham, bukan MLM yang bisa diwariskan, yang bisa kita beli dan kemudian itu menjadi hak milik selamanya, nggak bisa. Jadi ketua umum itu harus dipertahankan dengan mengayomi, membuat konsolidasi ke bawah agar suara-suara orang-orang yang punya hak suara itu bisa tetap percaya kepada pimpinannya begitu. Itu masalahnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, percaya diri banget. Ya kalau saya di posisi Muldoko ya sama, percaya diri banget lah, karena dia punya posisi sebagai kepala KSP gitu, jabatan setara menteri, kemudian dia mantan Panglima TNI yang pasti punya pengalaman mengelola, melihat negara ini dari sudut pandang dia begitu. Kemudian sekarang dia jadi ketua umum Partai Demokrat, mestinya ya percaya diri gitu. Justru aneh kalau kemudian Muldoko nggak percaya diri untuk maju sebagai capres. Aneh karena semua ketua umum partai politik gitu, nggak cuma Demokrat, Gerindra, PDIP, semua ketua umum itu punya potensi untuk maju sebagai calon presiden. Karena untuk maju sebagai capres itu memang harus dari rekomendasi partai gitu. Jadi wajar kalau Pak Muldoko itu percaya diri karena dia udah punya posisi, punya partai sebagai ketua umum pula dan berhak menentukan dirinya begitu. Ya wajar untuk maju sebagai calon presiden dan percaya diri begitu.
pertanyaan selanjutnya. Muldoko yang akan dilakukan setelah ini ya apa ya? Dia akan bangun kepengurusan yang sah begitu, kemudian diajukan ke Kemenkumham untuk meminta penjelasan atau pengesahan begitu agar diakui oleh pemerintah. Itu. Nah, langkah-langkahnya mungkin Muldoko akan melakukan konsolidasi ke bawah, ke DPC, DPD agar semakin loyal ke dia begitu. Dan nantinya mungkin AHY akan melakukan banding, protes kepada pengadilan gitu. Dan itu akan bertarung secara data-data hukum di sana gitu. Bisa saja AHY yang menang lagi, bisa juga Muldoko yang mempertahankan kemenangannya. Ya itu proses panjang yang harus dilalui dan harus dilakukan oleh Pak Muldoko gitu kalau mau serius untuk jadi ketua umum Partai Demokrat gitu. Ini pertanyaan perbandingan ya, karena memang sebagian orang akan membandingkan SBY dengan Muldoko itu seperti apa. Kalau kita lihat dari sejarahnya, track recordnya itu mirip-mirip gitu, meskipun nggak persis sama. Jadi Pak SBY itu kan dulu Pangdam Jaya gitu, kemudian naik menjadi menteri. Setelah menteri dari era Bu Mega kemudian mundur dan maju sebagai calon presiden 2004. Kemudian menang jadi presiden. Dari situ kemudian Demokrat naik suaranya dan kemudian bertahan sampai sekarang. Nah, Muldoko juga sama saya pikir. Muldoko kan Panglima TNI malah. Kemudian sekarang menjabat sebagai Kepala KSP itu setara menteri begitu. Dan itu kalau dia bisa maju sebagai calon presiden tahun 2024 mendatang, semestinya bisa menaikkan suara Demokrat atau minimal mempertahankan suara Demokrat di 2019. Karena menurut survei yang terbaru, Demokrat itu turun perolehan suaranya dari 7% ke 4% sekarang katanya. Nah, dengan Muldoko menjadi capres ini mestinya bisa mempertahankan suara itu minimal atau bisa menaikkan suaranya. Karena dari semua catatan yang pernah kita lihat begitu, semua partai yang mencalonkan kadernya atau ketua umumnya dalam kontestasi Pilpres itu mestinya mampu untuk menaikkan suara partainya. Itu yang terjadi kepada Prabowo, itu yang terjadi kepada PDIP, itu yang terjadi kepada PAN dulu begitu. Jadi kalau ditanya soal harisma untuk membesarkan Partai Demokrat itu bisa dilihat nanti setelah 2024. Tapi minimal sekarang kan tujuannya sampai ke 2024 dulu. Dan itu perolehan suara di 2024 itu mestinya bisa menaikkan atau minimal sama mempertahankan dari yang sekarang. Baru setelah itu kalau menang, Pak Muldoko menang begitu, itu akan lebih memudahkan dia untuk membangun kekuatan, membangun kepercayaan publik dan suara yang lebih tinggi di pemilu yang akan datang. Itu kalau menang. Tapi kalau kalah begitu, yaitu soal pilihan politik pada akhirnya nanti apakah Muldoko sebagai ketua umum Demokrat kalah kemudian bisa jadi menteri kayak Pak Prabowo kan bisa saja begitu ya. Atau kemudian dia jadi oposisi, bagaimana langkahnya kemudian maju lagi sebagai calon presiden, yaitu kita lihat nanti begitu. Itu minimal panggung politik itu sudah dibangun hari ini, dan itu minimal akan bertahan sampai 2029. Itu pun kalau Pak Muldoko berhasil mempertahankan kepemimpinannya di Demokrat. Pak Jokowi diam menurut saya benar gitu, karena dia itu kan presiden Indonesia. Sementara Demokrat ini hanya salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Dan masalah KLB, masalah pemilihan ketua umum yang baru, masalah kader tidak percaya dengan AHY, masalah protes dan seterusnya, itu kan urusan internal begitu ya. Internal, dan itu bukan di bawah Pak Jokowi begitu. Demokrat ini kan bukan kementerian, bukan lembaga yang berada di bawah presiden, enggak gitu. Demokrat ini adalah partai yang bebas gitu, umum. Jadi ya kalau Pak Muldoko kemudian sekarang menjadi ketua umum, itu kan prosesnya masih panjang begitu ya. Minimal lah sampai hari ini, yaitu sudah benar yang dilakukan oleh Pak Jokowi, diam gitu, karena tidak mau ikut campur kepada
kasus ini. Justru aneh kalau kemudian Pak Jokowi membela SBY atau membela Muldoko. Itu kan jadi tidak fair, atau itu intervensi atau berpihak. Itu nggak boleh dilakukan oleh presiden begitu. Jadi diamnya sudah benar gitu. Silahkan Pak Muldoko mau melakukan apa, Pak SBY melakukan apa, ya urusan masing-masing. Toh semuanya juga sudah tua-tua begitu. Itu sama kayak kita punya anak begitu, punya hubungan cinta dengan anak orang lain, kemudian apa, ya terserah saja, boleh-boleh saja selama itu tidak melanggar hukum, aturan sosial yang ada begitu. Bahwa kemudian nanti misalkan terjadi putus lah atau apa, ya itu urusan anak-anak kita gitu. Kita sebagai orang tua mestinya tidak ikut campur, tidak ikut cerewet, tidak ikut ngomel-ngomel di sosial media. Ini nyinggung ya? Nyinggung ya? Ya pokoknya gitulah. Emang sengaja nyinggung gitu. Mundur. Kalau sekarang ya mundur itu terserah Pak Muldoko begitu ya. Tapi kalau sekarang saya lihat karena proses ini masih panjang banget begitu, mestinya dia nggak perlu mundur begitu. Karena ini kan urusan politik dia pribadi, dan Pak Muldoko juga sudah paham soal ini, dan makanya ketika Pak SBY itu keluar begitu, Pak Muldoko juga sudah bilang bahwa ini tidak ada hubungan langsung dengan presiden, ini urusan pribadi saya, jangan ganggu Presiden Jokowi. Jadi ya mau mundur mestinya nggak usah begitu ya. Toh selama pekerjaannya tetap dijalankan, tetap berjalan dengan baik, ya sudah gitu. Bahwa kemudian nanti misalkan sudah sampai pada titik bahwa Muldoko ini sudah resmi jadi ketua umum, sudah diakui pemerintah, sudah menang di pengadilan, sudah AHY nggak bisa berkutik lagi, ya itu soal lain. Tapi kalau sekarang mundur rasanya nggak bisa. Maksudnya belum perlu untuk mundur karena ini cuma urusan politik pribadi saja begitu. Masuk koalisi dan enggak itu terserah presiden gitu ya. Intinya kalau masuk koalisi itu akan ada konsekuensi, kalau enggak juga akan ada konsekuensi, sama-sama punya konsekuensi logis. Misalkan sekarang kan posisi Demokrat itu berada di luar pemerintahan. Jadi misalkan nanti Muldoko ini tetap mau menjabat sebagai kepala KSP, otomatis dia harus membawa Partai Demokrat itu masuk kepada koalisi. Caranya bagaimana? Ya bangun komunikasi dengan partai lain yang sudah ada sebelumnya begitu, misalkan Nasdem, PKB, PDIP, Golkar, dan yang lain-lain. Bangun komunikasi, mau nggak mereka menerima atau mau nggak mereka mau bekerjasama dengan Demokrat dan seterusnya. Dan itu juga keputusan Pak Jokowi apakah mau menerima Demokrat di bawah kepemimpinan Pak Muldoko. Dan misal pun tidak terjadi kesepakatan, misalkan merasa bahwa pemerintah itu sudah cukup partainya dan harus ada yang di luar pemerintahan, konsekuensi logisnya ya Pak Muldoko harus mundur atau dipecat, karena tidak bisa sebagai ketua umum partai berada di pemerintahan tapi partainya nggak masuk koalisi, kan nggak bisa gitu. Jadi nanti pilihannya apakah harus mundur atau dipecat gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau Pak Muldoko nantinya, kalau Pak Jokowi misalkan nggak mau menerima Demokrat, ya dia harus berada di luar pemerintahan, dan itu bagi saya bagus-bagus saja bagi Pak Muldoko, karena dia sudah mau mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden dan dia akan fokus membangun koalisi dengan partai-partai lain gitu, entah dengan PKS, PAN, P3, PKB, pokoknya terserah lah bagaimana urusan masing-masing begitu, bangun koalisi. Pertanyaan ini nih banyak saya baca di banyak komentar gitu. Orang-orang berpikir bahwa KLB ini, penunjukan Muldoko sebagai ketua umum Demokrat ini adalah upaya untuk membuat Pak Jokowi itu bertahan dan bisa menjadi presiden lagi di 2004 dan 2029. Tapi ya itu sah-sah saja sebagai opini pendapat masyarakat, ya boleh-boleh saja. Tapi bagi saya, kalau kita lihat kan aktivitas partai politik itu tidak bisa semuanya disembunyikan begitu.
Pak Muldoko misalkan, ketika dia mau menjadi ketua umum Partai Demokrat, itu dia tidak tentu dengan alasan yang jelas dan logis gitu. Dia mau jadi ketua umum karena dia mau maju sebagai calon presiden. Itu faktanya gitu. Nggak mungkin dia nggak mau maju gitu. Karena 2019 lalu dia udah hampir maju sebagai cawapres. Nah, begitu juga dengan Golkar gitu. Misalkan Airlangga Hartarto sudah bertemu dengan Surya Paloh. Kemudian mereka sudah membangun koalisi, berbicara bagaimana upaya nanti Airlangga maju sebagai calon presiden. Kemudian Nasdem juga rencananya akan melakukan konvensi Partai Nasdem di akhir 2021 ini dan bilang bahwa siapapun yang keluar sebagai pemenang di konvensi ini nantinya akan disandingkan dengan Airlangga sebagai cawapres gitu ya. Itu kan semua partai sudah membangun komunikasi politik seperti ini, mau maju sebagai capres begitu. Jadi agak tidak masuk akal kalau kemudian Pak Muldoko masuk jadi ketua umum Partai Demokrat untuk memuluskan presiden 3 periode. Gak masuk akal karena apa? Karena Pak Muldoko mau maju sendiri, kemudian Airlangga juga mau maju, Surya Paloh juga menyiapkan kader atau konvensi untuk bisa menunjuk orang agar maju di Pilpres begitu. Jadi kalau membiarkan Pak Jokowi dimungkinkan untuk 3 periode gitu, itu kan mengurangi kemungkinan bagi Airlangga, bagi Nasdem, bagi Muldoko untuk jadi presiden gitu. Kan susah untuk ngelawan petahana, untuk ngelawan Pak Jokowi ini nggak mudah begitu ya. Jadi kalau kita ngelihat pergerakan politik ketua-ketua partai, rasanya itu nggak ada hubungannya sama 3 periode. Dan usulan-usulan 3 periode itu sekalipun mungkin bagi sebagian orang itu bagus begitu, tapi itu tidak memungkinkan karena semua partai politik sudah bersiap untuk memajukan calon presiden di 2024. Kalau kita lihat begitu ya, AHY ini ya kalau dia kemudian gagal di pengadilan, kemudian kalah begitu dengan Muldoko, ya sebenarnya dia masih bisa saja bangun partai baru, misalkan meniru jejak langkah Pak Bu Mega, misalkan ketika dulu ada dualisme di PDI, kemudian Bu Mega bangun partai PDI Perjuangan. Ya AHY bisa juga meniru seperti itu, bisa bikin Demokrat Perjuangan, bisa. Cuman kalau ngelihat dari cara dia menangani konflik internal, termasuk pasca KLB ini, nampaknya itu susah dilakukan karena AHY ini tipenya orang merengek dan minta saja begitu. Ketika ada masalah kasus internal, yang dia lakukan apa? Kirim surat ke presiden. Ketika ada kader-kadernya mau melakukan KLB, apa yang dia lakukan? Kirim surat ke Mahfud MD. Meskipun suratnya itu nggak jelas begitu ya. Intinya tuh meminta agar itu tidak disahkan, itu inkonstitusional dan seterusnya gitu. Itu kan apa ya? Ini nggak tahu sistem atau cara berpolitik di Indonesia seperti apa gitu. Misalkan KLB dilakukan, itu dia protesnya ke siapa? Ke Kapolri karena sudah mengizinkan atau tidak menghalangi kerumunan yang terjadi, melanggar protokol kesehatan dan seterusnya. Itu kan bukan tipe seorang ketua partai yang paham bagaimana mekanisme atau sistem partai politik di Indonesia gitu, nggak paham. Ada KLB ini kan sebenarnya sebuah tanda bahwa ada kader menolak kepemimpinan dia begitu. Itu masalahnya. Kalau tahu seperti itu kan mestinya dipanggil lah, diajak komunikasi, diskusi, ditanya apa maunya, ditampung aspirasinya, cari jalan tengahnya, cari titik temu untuk melakukan rekonsiliasi atau islah begitu. Itu. Tapi AHY kan enggak, dia cuman ini abal-abal, kemudian ini salah pemerintah, kemudian minta pemerintah untuk tidak sahkan, minta pemerintah untuk tolak, untuk menjegal. Ini kan bukan sebuah tipe ketua umum yang mampu atau bisa bertarung di lapangan bebas gitu. Nggak bisa rasanya kalau AHY untuk bangun partai politik yang baru begitu. Jadi ke depan ya mungkin dia akan fokus di TikTok karena bagus TikToknya gitu. Nanti di akhir video ini akan saya kasih gitu TikTok AHY yang bagus dan menurut saya itu sudah cukup profesional dan patut untuk ditekuni gitu.
Itu. Tapi dari kasus ini saya juga jadi belajar bagaimana seorang Ibu Megawati membangun PDIP, PDI Perjuangan itu ternyata berat sekali dan tidak mudah untuk ditiru oleh orang lain begitu. Seperti misalkan anak Soeharto, Tommy Soeharto muncul dengan berkarya dan sekarang juga kayaknya jadi partai yang ya banyak orang nggak tahu begitu. Tapi PDIP kan punya cerita yang berbeda begitu. PDIP konsisten suaranya meskipun ditekan oleh rezim Soeharto tetap bangkit. Kemudian berada di luar pemerintahan selama 10 tahun kepemimpinan SBY itu nggak pernah ada masalah sampai sebesar ini begitu. Konflik internal mungkin ada konflik internal, tapi tidak sampai membuat kader-kadernya berani melakukan KLB atau kongres luar biasa, nggak ada gitu, nggak berani. Jadi kepemimpinan Ibu Mega itu sangat kuat gitu, pondasinya sangat kuat, dan itu rasanya susah untuk ditiru atau disamai oleh partai-partai yang lain. Karena lihat saja Demokrat baru 6 tahun jadi oposisi sudah goyah, sudah KLB, sudah banyak protes gitu. Kemudian PKS juga berada di luar pemerintahan, sudah membelah diri, ada partai baru, Fahri Hamzah dan Anies Mata bikin partai baru. Jadi nampaknya bagi AHY juga susah untuk menyamai atau ikut jejak Ibu Megawati. Tapi bagaimanapun itu masih bisa dipelajari, bagaimanapun itu pilihan politik atau pilihan pribadi seorang AHY, dan nggak masalah kalaupun pada akhirnya dia tidak mau bikin partai baru lagi gitu, sibuk bikin vlog, bikin TikTok, ya mungkin itu memang alamnya, memang itu apa ya, kelebihannya atau bakatnya. Jadi tidak bisa dipaksakan, karena bagi saya AHY dulu ketika dari TNI mundur kemudian maju sebagai calon gubernur DKI itu kan sudah nangis-nangis begitu. Jadi jangan sampai setelah ini udah dipecat atau gagal jadi ketua Demokrat, ya jangan sampailah kita bikin nangis-nangis lagi. Kita dukung aja apapun yang mau dilakukan oleh AHY. Kalau dia mau TikTokan, mau ngevlog, mau ikut bergabung dengan channel kita juga nggak masalah gitu mestinya. Saya pikir itu ya. Bagi teman-teman yang masih punya komentar-komentar lain atau pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Di akhir video seperti janji saya akan ada video TikTok dari AHY. Tolong editor disiapkan. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.